Kembali lagi bersama saya di Math Edu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Math Edu Channel yang membahas seputaran matematika. Baik, jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Kita mulai dari barisan, ya. Barisan aritmatika. Apa sih itu barisan aritmatika? Nah, ini definisinya. Jadi, barisan aritmatika ini adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap, artinya konsisten. Antara suku pertama dengan suku kedua dengan suku ketiga, itu selisihnya sama. Misalkan 2, 4, 6, selisihnya 2 karena tetap bertambah dari 2 ke 4, bertambah 2, 4 ke 6, bertambah 2. Inilah merupakan definisi dari barisan aritmatika. Intinya adalah selisihnya tetap. Ya, selisihnya tetap begitu. Oke. Nah, di dalam barisan aritmatika terdapat istilah di mana ya selisih yang konsisten ini disebut dengan beda atau bisa dilambangkan dengan B, ya. Beda ini dilambangkan dengan B. Seperti contoh yang tadi, barisan 2, 4, 6. Jadi selisihnya 2 dengan 4, 4 dengan 6 itu kan 2. Maka 2 itu yang dinamakan dengan beda atau B sama dengan 2 gitu, ya. Nah, baik, perhatikan barisan bilangan-bilangan berikut ini, ya. Nah, 1, 4, 7, 10, 13. Nah, dari 1 ke 4 yang memiliki selisih 3. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian dari 4 ke 7, 7 dikurangi dengan 4 memiliki selisih 3. 7 ke 10 juga memiliki selisih 3. 10 dengan 13 juga memiliki selisih 3. Konsisten, ya. Jadi bedanya apa? Beda sama dengan 3. 13 kurang 10, 3. 10 kurang 7, 3. 7 kurang 4, 3. 4 kurang 1, 3. Konsisten selisihnya, ya. Berarti ini termasuk dalam barisan aritmatika, ya. Terus yang B, dari 2 ke 8 bertambah 6, 8 ke 14 bertambah 6, 14 ke 20 juga bertambah 6. Konsisten, ya. Yaitu B-nya sama dengan 6. Maka ini dinamakan dengan barisan aritmatika. Yang C juga 30 ke 25, 25 ke 20, 20 ke 15. Nah, di sini 30 ke 25 ini selisihnya adalah min 5. 25 ke 20 juga selisihnya min 5. 20 ke 15 juga selisihnya min 5. Konsisten, ya. Nah, jadi yang C ini juga merupakan barisan aritmatika. Gitu ya, sahabat-sahabat Math Edu Channel. Nah, kita ke contoh, ya. Nah, oke. Contoh yang A, di sini ada barisan 1 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 13. Nah, kita lihat di sini selalu bertambah 3. 4 ke 7, 3, 7 ke 10, 3. Nah, selalu bertambah 3. Maka, ya, bedanya sama dengan 3 atau B sama dengan 3. Nah, terus yang ini contoh yang B kita lihat, ya. Nah, jadi dari 2 ke 8 selalu bertambah 6, 8 ke 14 bertambah 6, 14 ke 20 juga bertambah 6. Otomatis B-nya sama dengan 6 atau beda sama dengan 6. Selisihnya sama, ya. 8 dikurangi 2, 6. 14 dikurangi 8, 6. Konsisten. Maka ini adalah barisan aritmatika
dengan B sama dengan 6. Itu ya, teman-teman semua. Oke, yang C juga demikian, ya. Nah, ini. Jadi 30 ke 25 berkurang 5. 25 ke 20 berkurang 5. Dan konsisten, selisihnya negatif 5. Kenapa kok negatif? Iya, karena 25 dikurangi dengan 30 min 5. Selanjutnya 20 dikurangi dengan 25 min 5. Jadi yang kita kurangi adalah ini namanya suku pertama, 30 ini namanya suku pertama, 25 ini namanya suku kedua. Jadi suku kedua dikurangi dengan suku pertama, suku ketiga dikurangi dengan suku kedua, suku keempat dikurangi dengan suku ketiga. Maka bedanya di sini adalah min 5. Nah, jadi ya, untuk menentukan B itu suku ke N dikurangi dengan suku ke UN-1. Artinya misalkan suku kedua dikurangi dengan suku pertama, suku ketiga dikurangi dengan suku kedua, suku keempat dikurangi dengan suku ketiga untuk menentukan B atau beda. Itu ya. Kita lanjut. Nah, jadi di sini perlu diingat baik-baik. Jadi rumus untuk barisan aritmatika untuk menentukan suku ke N, ya, suku ke N dari barisan aritmatika ini. UN sama dengan A ditambah dengan buka kurung N min 1 tutup kurung B. UN itu apa? A itu apa? N itu apa? B itu apa? Gitu ya. Ini keterangannya, ya. Nah, jadi UN ini adalah suku ke N. Misalkan dicari 5, maka suku ke 5 gitu ya. Ini adalah suku pertama. Ya, suku pertama misalkan 2, 4, 6, maka suku pertamanya 2. Beda, B-nya ini adalah beda. Ya, untuk mencari beda sudah tadi. Lalu N inilah banyak sukunya. N ini banyak sukunya. Berapa kira-kira banyak dari barisan tersebut? Kalau 2, 4, 6 maka banyak sukunya ada 3 gitu ya. Baik, kita ke contoh. Tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan min 3, 2, 7, 12 sampai seterusnya. Nah, ini ada jawabannya ya. Nah, di sini barisannya adalah min 3, 2, 7, 12 sampai seterusnya. Jadi suku pertama A, ingat ya. Jadi rumus yang untuk menentukan suku ke N itu adalah A ditambah dengan buka kurung N min 1 tutup kurung B. Maka yang kita harus cari adalah A-nya berapa. A itu adalah suku pertama, maka min 3. Nah, untuk mencari beda, tinggal kita kurangi saja. Misalkan kita kurangi suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Maka suku keduanya adalah 2, suku pertamanya adalah min 1. 2 dikurangi dengan min 3 sama dengan 5. Jadi ketemu bedanya adalah 5. Nah, ya. Jadi tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus gitu, ya. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah dengan N min 1 tutup kurung B. Ya, ini UN ya. Nah, karena yang ditanya adalah suku ke-8 dan suku ke-20, maka kita cari satu persatu. Untuk suku ke-8 ya, berarti U8 sama dengan A-nya min 3 tambah N-nya 8. Suku ke ini, 8 yang ini 8 dikurangi dengan 1, bedanya 5 sama dengan ketika dioperasikan maka ketemu 32. Jadi suku ke-8 adalah 32. Jadi suku ke-8 ini kan 1, 2, 3, 4 ada 4 suku sampai ke 8 itu pasti 32 di situ. Nah, lalu bagaimana dengan suku ke-20? Nah, kita cari suku ke-20 ya, U20 sama dengan A-nya min 3 tetap ditambah N-nya yang ini yang ditanyakan 20 dikurangi dengan 1 tutup kurung 5. Ketika dioperasikan maka ketemu 92. Jadi
setelah suku ke-8, suku ke-9, suku ke-19 sampai ke suku 20. Nah, suku ke-20 ini yaitu 92. Itu maksudnya teman-teman semua. Ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Ya. Diketahui barisan aritmatika min 2, 1, 4, 7, sampai 40. Itu ya. Tentukan banyak suku barisan tersebut. Nah, kalau yang ditanyakan adalah banyak suku, berarti yang ditanyakan adalah n-nya. Ya, n. Ya. Oke, kita jawab. Ya. Nah, diketahui barisan aritmatika min 2, 1, 4, 7, sampai dengan 40. Nah, tetap kita cari untuk menentukan n, kita gunakan rumus barisan suku ke n barisan aritmatika. UN-nya berapa? UN-nya adalah 40 yang terakhir. Ya, UN itu yang terakhir. Nah, untuk A-nya, suku pertamanya min 2. Bedanya apa? Beda berapa gitu. Bedanya berapa? Nah, suku kedua dikurangi dengan suku pertama. 1 dikurangi dengan min 2. Ketemu B-nya sama dengan 3. Dan UN, sekali lagi UN adalah suku terakhir. 40. Ya. Nah, untuk menentukan N, maka kita menggunakan rumus ini. Menggunakan rumus suku ke N. Ya, dari barisan aritmatika. Rumusnya yang ini. UN sama dengan A ditambah buka kurung N min 1 tutup kurung B. Sehingga tinggal kita masukkan saja UN-nya 40. Suku pertamanya min 2. Terus N-nya itu yang ditanyakan. N min 1. Bedanya 3. Nah, min 2 ditambah. Ini kita operasikan dulu. Ya. 3N dan min 3. Nah, yang ini langsung-langsungan gitu. Sebenarnya ada langkahnya. Sebenarnya min di sini adalah sebelum yang ini di sini 40 sama dengan min 2 ditambah dengan 3N min 3. Setelah itu baru min 3 ditambah min 2 sama dengan ini min 5. Nah, makanya 40 sama dengan 3N min 5. Kalau sudah seperti ini, ya, min 5 ini kita pindahkan ke 40 ini sehingga menjadi positif 45, 40 ditambah 5 sama dengan 45. 3N-nya tetap. Ini hanya dibolak-balik saja. Sebenarnya di sini 45 sama dengan 3N. Boleh 3N sama dengan 45 sama saja, gitu ya. Nah, setelah itu tinggal kita bagi saja N sama dengan 45 per 3. Jadi setelah kita bagi ketemu N-nya sama dengan 15. Dan jadi banyak banyak barisan di sini sampai ke suku 40 ini adalah 15. Jadi ada 15 bilangan di sini ya sampai kepada 40 ini. Gitu ya. Selanjutnya kita ke deret aritmatika. Nah, apa sih deret aritmatika itu? Oke. Ya. Deret aritmatika merupakan jumlah n suku pertama barisan aritmatika. Jadi jumlahnya ini, jumlah n suku pertama barisan aritmatika. Nah, jumlah n suku pertama ini dinotasikan dengan S. Berarti kalau S menandakan jumlah n suku pertama. Itu ya, dengan Sn sama dengan U1 suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga sampai dengan suku ke N. Itu ya. Nah, untuk memahami rumus Sn ini kita ke contoh. Contoh 1. Nah, tentu diketahui suatu barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14. Tentukan jumlah kelima suku barisan tersebut. Nah, ini kan sederhana. Artinya bilangannya hanya sampai kepada ada 5 suku ya. Tinggal kita jumlahkan saja untuk menentukan jumlah kelima suku tersebut. 2 tambah 5, 7 tambah 8, 15. Tambah 11, 26 ya. 7, 15, 15, 26, 26, 40. Jadi jumlah kelima suku ini adalah 40 kita buktikan ya. S5 sama dengan 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14.
kita balik lagi S5 sama dengan dimulai dari 2 sampai ke 14, kita balik menjadi yang kedua 14, 11, dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan gitu ya. Kita jumlahkan S5 tambah S5 sama dengan 2S5. 2 tambah 14, 16. 5 tambah 11, 16. 8 tambah 8, 16. 11 tambah 5, 16. 14 tambah 2, 16. Oke, ini ya. Jadi, berapa banyak 16 ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kita konversi menjadi perkalian, ya jadi perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Ya, artinya penjumlahan yang berulang ya. Di sini 16 ini sebanyak 5, makanya di sini 5 kali 16 untuk menyederhanakan saja gitu ya. Oke, 5 kali 16. Jadi 5 kali 16 per 2 yang ini. 2S ya. Menjadi S5 sama dengan 5 kali 16 per 2. Ketemulah ketika kita hitung ketemu 40. Jadi jumlah dari kelima suku barisan ini adalah 40. Sama kan seperti kita hanya menjumlahkan ini saja gitu ya. Nah ini teman-teman semua untuk rumus daripada jumlah n suku pertama dari deret aritmatika. Sn sama dengan 1 per 2n buka kurung A ditambah dengan UN. Nah, UN ini adalah barisan aritmatikanya. Jadi, teman-teman harus menguasai rumus daripada barisan aritmatika untuk bisa menyelesaikan soal jumlah n suku pertama. Atau bisa juga kita uraikan sehingga Sn sama dengan 1 per 2 kali n buka kurung 2A ditambah buka kurung n min 1 tutup kurung B. Ya, kurung siku. Rumus ini yang harus teman-teman ingat begitu. Nah, ini keterangannya ya. S ini adalah jumlah n suku pertama. Sn ini ya. Lalu A itu suku pertama tetap ya. A itu suku pertama, B itu udah beda, UN itu suku ke N-nya dan N itu banyak suku. Nah, contoh ya. Oke. Carilah jumlah 100 suku pertama dari deret. Nah, carilah jumlah 100 suku pertama dari deret 2, 4, 6, 8. Jadi 2, 4, 6 sampai kepada suku ke 100 itu jumlahnya berapa gitu. Kita jumlahkan berapa kira-kira jumlahnya. Nah, itu maksud soal daripada ini ya. Nah, tinggal kita masukkan saja ke rumus. Namun kita tulis diketanya dulu. A itu suku pertamanya 2. Bedanya berapa? Tinggal dikurangi saja. Suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Artinya 4 dikurangi dengan 2 sama dengan 2. N-nya berapa? N-nya 100. Jumlah sukunya. Ya, banyak sukunya gitu. Banyak sukunya 100. Tinggal dimasukkan saja. S100 sama dengan 1 per 2 kali rumus yang ini ya. Rumus yang di atas kita pakai. Rumus yang di bawah. Apakah boleh menggunakan rumus yang atas? Boleh, hasilnya akan sama gitu. Kita masukkan saja 100 ya. 1 per 2 yang ini kali N-nya berapa? N-nya 100. Buka kurung 2 yang ini N-nya berapa? Bukan, A-nya berapa gitu. Ya. A-nya 2 ditambah dengan N-nya 100 dikurangi dengan 1. Dipakai rumus yang di bawah. 1 tutup kurung, bedanya 2. Tinggal dioperasikan saja gitu ya. 100 dikali dengan 1, 100 dibagi dengan 2, 50. 2 kali 2, 4. Ditambah dengan 100 min 1. 99. 99 kali 2, 198. Ya. Turun 50, turun lagi. 4 ditambah 198 sama dengan 202. Nah, 50 kali 202 ketemulah 10.100. Jadi, jumlah 100 suku pertama dari deret ini adalah 10.100. Jadi 2, 4, 6, 8, 10 sampai dengan suku ke 100 itu ketika dijumlahkan ini dia 10.100 ya. Coba teman-teman semua. Contoh ketiga. Nah,
Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 10. Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 10. Berarti kalau disuruh mencari jumlah, berarti rumusnya Sn gitu ya. Nah, di sini ada ketentuannya. Bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Kelipatannya 3, 6, 9, 12, sampai kurang dari 100 itu mentoknya ke 99. Mentok 99 ya, tidak boleh lebih karena ketentuannya kurang dari 100 gitu. Sehingga kita peroleh A-nya suku pertama 3. Bedanya berapa? Ke-6 dikurangi dengan 3. Suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Bedanya 3. UN-nya berapa? UN-nya adalah 99 yang terakhir. Tinggal kita masukkan saja. Ya. Pertama-tama kita mencari UN. Karena di sini kita menggunakan rumus yang di atas, otomatis kita harus mencari UN-nya dulu. Ya. UN sama dengan A ditambah buka kurung N minus 1 tutup kurung B. Tinggal kita masukkan UN-nya berapa? 99. A-nya berapa? 3. N-nya itu yang ditanyakan. Lalu kurangi 1, bedanya 3. Setelah dihitung, ya, N-nya sama dengan 33. Gitu. Ini, saya jabarkan saja. 3 tambah N. Di sini adalah 3 kali N, 3N. 3 kali min 1, min 3. Jadi min 3 ditambah dengan 3, 0 hasilnya ya. Sehingga tersisa 3N yang ini dia. 99 itu yang mana? Yang ini. Ya, yang ini dia. Dibalik dia ya. Sehingga 99 dibagi dengan 3 sama dengan 33. N-nya ketemu 33. Nah, tetapi ini bukan jawabannya karena kita mencari N dulu, baru kemudian kita mencari Sn-nya, ya. Nah, lalu kita masukkan saja ke dalam rumus. Sn sama dengan 1/2N, tutup kurung A ditambah UN. Nah, kita mencari N ini, maka yang tadi itu, kalau tidak kita cari, kita tidak bisa menentukan jumlahnya gitu. Ya, ini rumusnya. Setelah itu S33. Kenapa 33? Karena ini ya, jumlah semua bilangan asli dari ini sam. Sehingga di sini jumlah dari apa? Banyak suku dari 3 kelipatan 3 yang kurang dari 99 adalah 33. Makanya di sini S33. Oke, tinggal kita masukkan saja. 1/2 kali N-nya ketemu tadi 33. A-nya berapa? Tadi 3. Tambah UN-nya ketemu 99. Tinggal kita hitung saja gitu ya. Sehingga ketemu 1683. Jadi jumlah bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 adalah 1683. Itu ya teman-teman pembahasan dari barisan aritmatika dan deret aritmatika. Silakan rekan semua untuk mempelajari ini dengan baik ya. Karena kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu banyak manfaatnya. Kan seperti ini penerapannya tuh banyak ya. Nah, tuh. Oke, demikian untuk pembahasan kita pada hari ini. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.